Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu takwa dan pergaulan yang baik. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti suatu penghalang. Sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka, dan siksa Allah. An Abi Jarrah Jundubi bin Junada wa Abi Abdirrahmani Mu'az bin Zabal radhiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala attaqallaha haitsuma kunta wa asbi isyi'a alhasanat tamhuha wa khaliqan nasabi hulukil ba'din nusahi has. Dari Abu Zar Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Tirmizi, ia mengatakan hadisnya itu hasan. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Berkata baik atau diam. Ucapan yang baik adalah ucapan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ucapan ini tidak memuat dusta dan tidak pula menyinggung perasaan. Seseorang hendaknya merangkai kalimat dengan pilihan kata yang bijak dan sederhana, sehingga kalimat yang keluar dari mulutnya mampu menyenangkan hati yang mendengarnya. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khair an aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis POAC, planning atau perencanaan. Setiap kita akan melakukan segala sesuatu, kita harus membuat perencanaan yang matang. Jangan sampai terkesan asal jalan karena berbanding lurus dengan hasil. Akan tetapi, sebelum kita membuat perencanaan, kita harus memperhatikan beberapa faktor, di antaranya. Yang pertama, spesifik, artinya perencanaan harus jelas maksud dan tujuannya. Kedua, measurable, artinya program kerja atau rencana harus diatur, diukur dengan tingkat keberhasilannya. Yang ketiga, achievable, artinya dapat dicapai, jadi bukan angan-angan. Yang keempat, realistic, artinya sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Dan yang terakhir ialah time, artinya ada batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, tribulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Teori perencanaan pendidikan. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala ihazzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kaba faqala kun fid dunya ka'annaka gharibu aw abiru sabil. Ka'ana abni Umar radhiyallahu anhu yaqulu idza amsay fala tantaziru sabbaha Ga'iza asbahat fala tantazirul musa'a wa husmin zihatika limardoka wa min hayatika limautika. Rawih Al-Bukhari. Keutamaan malu. Malu ada dua macam, yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak sesama. Pertama, malu yang berkaitan dengan hak Allah. Seseorang harus memiliki rasa malu. Dia harus mengetahui bahwa Allah mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang dia lakukan, baik larangan yang diterjangnya maupun perintah yang dilakukannya. Yang kedua, malu yang berkaitan dengan hak manusia. Seorang juga harus memiliki rasa malu, agar ketika berinteraksi dengan sesama, ia tidak berperilaku yang tidak pantas atau menyelisihi al-muru'ah dan berakhlak jelek. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang memiliki sifat malu dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla hayyun sitirun yuhibbul haya'a wa sitra fa'iza agab tasala ahadakum pala yastatir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha pemalu, maha menutupi. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang dari kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Hadis riwayat Baihaqi. Pengertian zolim. Menurut bahasa Arab,
Kata zolim dalam ajaran Islam berarti dolim, yang maknanya sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya bukan selayaknya. Orang yang melakukan perbuatan zolim dinamakan dengan zolimin. Sedangkan secara etimologi, kata zolim merupakan kata pengabdosian dari bahasa Arab, yaitu dolama yang maknanya gelap. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yazlimu wa la yuslimu." Muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak menyerahkannya kepada musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.